Petir hitam dan cahaya berdarah menghancurkan udara, membawa fluktuasi yang sangat merajalela saat keduanya bertabrakan dengan keras seperti dua meteor di atas alun-alun. Jelebam ledakan. Pada saat tabrakan terjadi, bahkan bumi tampak berguncang hebat untuk sesaat, sementara tanah di dalam alun-alun segera runtuh. Cahaya petir hitam, serta gelombang darah yang sangat merah, meletus dengan ganas dari dalam tengah alun-alun, menimbulkan korosi dan mencoba melenyapkan satu sama lain. Tanah di bawah kaki Mu Chen dan Sue Si berubah menjadi debu, lapis demi lapis. Batuan keras di dalam tanah tampaknya telah berubah menjadi tahu ranjau, menyebabkan kaki mereka meninggalkan lubang yang dalam. Tinju yang dibungkus dengan sambaran petir dan jejak kepalan tangan yang berlumuran darah menemui jalan buntu di udara, sementara memancar dengan fluktuasi yang mengerikan, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya terguncang hingga membentuk distorsi. Melihat ini, wajah Sue Si menjadi gelap. Tinju yang dia anggap akan mengakhiri pertarungan ini tiba-tiba telah diblokir sepenuhnya oleh Mu Chen dengan tubuhnya. Terlebih lagi, dari hantaman tinju mereka secara langsung, sambaran petir berwarna hitam itu benar-benar menghilangkan sebagian aura berdarah yang menyelimuti tinjunya. "Matilah untukku, bajigur!" Dengan suara gemuruh, aura berdarah mengalir deras keluar dari dalam tubuh Sue Si. Dalam sekejap, seluruh lengannya tampak berlumuran darah. Tubuh Dewa Petir, tubuh petir monorune. Mengandalkan pelatihannya selama sebulan lebih, sambil menambahkan efek tambahan dari teratai Dewa Petir, tubuh Dewa Petir Mu Chen akhirnya mencapai ranah rune pertama yang sebenarnya. Saat rune petir menyala sepenuhnya, tubuh Mu Chen tampak menjadi tebal dan kokoh. Terbungkus dalam petir hitam, dia tampak seperti Dewa Petir yang turun ke dunia. Kriek-kriek jeblam ledakan. Saat gemuruh guntur mengguncang udara dengan kuat, sambaran petir muncul dari dalam mata Mu Chen saat dia mengepalkan tinjunya. "Enyahlah!" Pada saat terjadi kontak, wajah Sue Si akhirnya berkerut dengan diliputi keterkejutan. Dia akhirnya bisa merasakan kekuatan menakutkan yang mengalir seperti longsoran salju dari tangan Mu Chen. Di bawah kekuatan absolut itu, energi spiritual darahnya yang tak terbatas dihancurkan dalam sekejap. "Anjim, ini buruk sekali." Kata-kata itu terlontar tanpa sadar di dalam hati Sue Si. Namun, sebelum dia bisa berpikir tentang bagaimana serangan tiba-tiba Mu Chen menjadi begitu menakutkan, dengan sebuah gerakan, dia sudah mundur secara eksplosif. Namun, mengapa Mu Chen, yang memiliki pengalaman bertempur yang sama kayanya, memberinya kesempatan seperti itu? Setelah bertahan cukup lama, dan bahkan mengaktifkan tubuh Dewa Petirnya, dia memadatkan kekuatan terkuatnya dan mengirimkan pukulan demi pukulan menghantam Sue Si. Belas. Oleh karena itu, pada saat Sue Si baru saja mulai mundur, kekuatan yang berasal dari Mu Chen telah menghantamnya tanpa hambatan apapun. Jeleb-jeleb-jelebar ledakan. Detik berikutnya, semua orang bisa melihat petir hitam menyebar dengan cepat secara tiba-tiba dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, energi spiritual yang diserap oleh cahaya berdarah sepenuhnya ditekan olehnya. Saat tinju bergemuruh, kilat hitam melonjak. Kretek-kretek retakan. Armor yang menutupi tinju Sue Si sepertinya hancur dalam sekejap. Paku-paku jahanam di atasnya juga hancur total akibat hantaman petir hitam. Helap belar. Pelindung darah yang menutupi seluruh lengan Sue Si benar-benar hancur, sementara seteguk darah dimuntahkan dengan gila-gilaan olehnya. Pada saat ini, suara guntur yang tiba-tiba terdengar di alun-alun dengan cepat menghilang. Setelah itu, petir hitam dan cahaya berdarah juga mulai menghilang perlahan. Namun demikian, lingkungan sekitar alun-alun utara masih dalam keheningan total, karena semua orang menatap kosong ke arah alun-alun, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Di alun-alun, Mu Chen masih mempertahankan posisinya dengan tinjunya terulur. Tanah di depannya memiliki celah sepanjang ratusan meter, dengan hamparan reruntuhan di ujungnya. Dia sebenarnya berhasil mengirim Sue Si terbang dengan satu kepalan tangan. Tidak hanya orang-orang dari Akademi Taiding yang tercengang, bahkan para siswa dari Akademi Beichang, yang memiliki keyakinan mutlak pada Mu Chen, rahangnya ternganga lebar. Adegan sebelumnya di mana Mu Chen mengirim Sue Si terbang dengan tinjunya benar-benar mengejutkan mata mereka. Bagaimana tinjunya bisa sekuat itu? Su Xuan dan yang lainnya juga merasakan keterkejutan yang sama di mata mereka. Pukulan yang dilancarkan Mu Chen benar-benar cukup untuk menyebabkan luka serius bahkan pada seseorang yang berada pada fase awal Tong Tian.
Kekuatan orang itu meningkat lagi. Wajah orang-orang yang pernah berselisih dengan Mu Chen, seperti Hiao, tampak sedikit pucat. Sampai sekarang, tatapan yang mereka sekarang dipenuhi dengan sedikit ketakutan. Mu Chen saat ini menjadi lebih kuat dari sebulan yang lalu. Di dalam alun-alun yang dipenuhi keheningan, tatapan demi tatapan mulai beralih ke arah berlawanan dari Mu Chen. Tanah di sana sudah runtuh. Di dalam lubang raksasa itu, ada sosok yang hadir. Terhuyung-huyung dan tersandung, ia tampak agak menyedihkan saat berdiri. Itu adalah Suesi. Sampai sekarang, tubuhnya berlumuran darah, sementara lengan kanannya terkulai tak berdaya, seolah tulangnya hancur oleh tinju Mu Chen. Lebih dari separuh armor Dewa Darah di tubuh Suesi telah hancur, tampak sangat redup, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Jelas sekali, serangan menakutkan dari Mu Chen telah menyebabkan luka yang cukup serius padanya. Bagaimana ini mungkin? Suesi memandang dengan tidak percaya pada lengan kanannya yang tak berdaya. Armor Dewa Darahnya benar-benar dihancurkan oleh Mu Chen. Itu adalah armor Dewa Darah yang mampu menahan serangan ganas dari ahli level Tongtian tahap menengah. Mu Chen ini hanya berada di fase akhir Huatian. Bagaimana bisa dia menghancurkan armor Dewa Darah miliknya? Kamu kalah. Ekspresi acuh tak acuh memenuhi mata Mu Chen saat dia menatap Suesi. Saat ini, yang terakhir sudah mendarat di luar alun-alun. Menurut aturan, dia sudah kalah dalam pertarungan ini. Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Suesi langsung berkerut, sementara kemarahan muncul dari matanya. Dia adalah anggota klan kerajaan Dewa Darah yang agung. Bagaimana dia bisa kalah dari pemuda yang tidak memiliki status dan reputasi? Aku akan membunuhmu, bajingan. Dengan tangannya yang mengepal erat, tombak panjang yang tampak kental dari darah muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menembakkannya. Kilatan dingin sedikit muncul saat tombak panjang di tangannya ditusukkan langsung ke arah tenggorokan Mu Chen. Setelah melihat bahwa Suesi, yang telah kehilangan hak untuk terus bertarung, tiba-tiba menyerang tanpa mematuhi aturan, semua orang di sekitar alun-alun langsung mulai berteriak, sebelum berteriak dan mengumpat dengan marah. Ketidakpedulian tetap terlihat di mata Mu Chen saat dia melihat Suesi menghampirinya. Dengan rusaknya armor Dewa Darah, kecepatannya menjadi lebih lambat. Ditambah dengan luka-lukanya yang serius, ia tidak cukup menjadi ancaman. Seleret. Saat Mu Chen sedikit menggerakkan tubuhnya, mata Suesi tiba-tiba berkontraksi, karena sosoknya sudah muncul tepat di sampingnya. Aku sudah mengatakan bahwa karena kamu telah menyakitinya, kamu harus menanggung akibatnya. Sekarang kamu telah melanggar peraturan terlebih dahulu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kini setelah berada sangat dekat dengannya, ekspresi cepat dan garang mirip pedang muncul dari wajah tampan Mu Chen, sementara lengkungan dingin dan menyeramkan muncul dari sudut mulutnya. Jelas sekali, niat untuk membunuh telah muncul pada orang yang telah melukai Luoli dengan metode tercela seperti itu. Terlebih lagi, dia bukanlah anggota Akademi Beichang. Oleh karena itu, Mu Chen tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Merasakan niat membunuh yang mendalam dalam kata-kata Mu Chen, Suesi akhirnya mendapatkan kembali pikirannya. Keterkejutan dan teror langsung terlintas di matanya saat dia berpikir, Mu Chen ini sebenarnya sengaja menungguku untuk melanggar aturan? Hanya ketika dia melanggar aturan barulah Mu Chen bisa menyerang dengan sesuka hatinya. Bahkan jika dia benar-benar membunuhnya, Mu Chen masih punya alasan. Bajingan ini. Niat dingin muncul di hati Suesi saat dia tanpa sadar mengutuk. Saat berikutnya, dia melihat telapak tangan Mu Chen, yang terbungkus petir hitam, turun dengan keras ke arah dadanya. Keganasan serangan itu sangat ekstrim. Berhenti. Namun, saat Mu Chen hendak mendaratkan telapak tangannya di dada Suesi, suara ledakan tiba-tiba bergema di cakrawala. Detik berikutnya, Mu Chen merasakan tekanan yang tak terlukiskan melanda. Di bawah tekanan ini, tubuhnya mulai menjadi lesu. Haha, Dekan Fei. Kamu telah melanggar peraturan dengan mencampuri pertukaran antar siswa. Namun, saat tekanan menyelimutinya, suara tawa yang tenang dan samar terdengar, menyebabkan tekanan pada tubuh Mu Chen menghilang sepenuhnya. Tubuh Mu Chen telah pulih ke kondisi biasanya. Saat kilatan dingin melintas di matanya, telapak tangannya mendarat tanpa ragu-ragu di dada Suesi. Saat suara guntur bergema, jari rampingnya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam legam saat menusuk tanpa suara.
Berhasil mendaratkan serangannya, sensasi bahaya tiba-tiba muncul dari hati Mu Chen, menyebabkan dia langsung bereaksi dan membalas. Pada saat itu, dia bisa melihat sosok gemuk muncul di samping Suesi. Anak nakal yang kejam. Sosok itu secara alami adalah dekan Akademi Taiding, Fei Qingsong. Melihat Suesi, yang auranya lemah, dadanya roboh dan hampir mati, wajahnya langsung berkerut, sebelum menatap tajam ke arah Mu Chen. Mu Chen langsung merasa seolah-olah tubuhnya telah memasuki rawa, namun tidak bisa bergerak. Hal ini menyebabkan perubahan besar pada ekspresinya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa melawannya. Namun, saat energi spiritual menekan Mu Chen, sosok agung dan mengesankan muncul di hadapannya. Dengan lambaian lengan bajunya, tekanan yang menutupi langit langsung menghilang seperti asap di udara tipis. Dekan Taichang muncul di hadapan Mu Chen, sambil menatap Fei Qingsong di depannya dengan tenang. Pada saat ini, mirip dengan gemuruh petir surgawi, suaranya yang acuh tak acuh terdengar di seluruh penjuru wilayah, bahkan segera menyebabkan energi spiritual bergejolak dan mendidih secara tidak menentu. Dekan Fei, hanya karena Akademi Beichang kita memperlakukan orang dengan hormat, apakah kamu benar-benar berasumsi bahwa Akademi Beichang kita mudah diintimidasi? Seolah membawa pamor, suara tegas dekan Taichang menyebar ke seluruh alun-alun utara. Setiap suara lainnya diredam saat ini. Bahkan energi spiritual di wilayah ini pun berputar dan berkobar. Karena ketakutan, banyak siswa yang tetap diam, sementara keterkejutan dan teror memenuhi wajah mereka. Jika dekan Taichang sedikit melepaskan niat membunuhnya, energi spiritual di dalam tubuh mereka mungkin akan langsung memberontak. Oleh karena itu, ketika para siswa saling memandang, mereka dapat melihat keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan. Apakah ini kekuatan dekan Taichang? Memang benar, itu sangat menakutkan. Di seberangnya, sedikit perubahan juga terlihat di wajah Fei Qingsong. Mayoritas kekuatan auman dekan Taichang mengarah langsung ke arahnya. Sementara orang lain melihatnya sebagai auman, di matanya, itu mirip dengan auman naga yang marah, penuh dengan fluktuasi yang menakutkan. Serangan gelombang suara yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain bahkan menyebabkan dia merasakan hati yang penuh kesedihan. Pada saat ini, Suesi sudah pingsan karena luka seriusnya. Luka-luka itu sangat serius hingga membuat wajahnya merinding. Mu Chen jelas ingin mengambil nyawanya. Dekan Taichang, kami datang dari jauh ke tempat Anda. Namun, siswa akademimu ini sangat kejam. Akankah dia akan ditendang dari akademimu? Fei Qingsong bertanya dengan suara yang dalam. Secara keseluruhan, dia tidak berani berpura-pura ramah dengan dekan Taichang di tempat ini. Terlepas dari pertanyaannya, wajah dekan Taichang masih mempertahankan ekspresi tenang, lembut dan acuh tak acuh sebelumnya. Dengan senyuman tipis, dia menjawab, pertukaran sebelumnya seharusnya sudah berakhir. Namun, Suesi telah melanggar aturan yang sudah dibuat. Serangan Mu Chen untuk membela diri adalah reaksi yang masuk akal. Jika Anda benar-benar ingin membicarakan masalah ini, Anda harus mulai dari Suesi yang melanggar peraturan. Mu Chen tidak bisa disalahkan. Mendengar jawabannya, wajah Fei Qingsong bergerak-gerak tak terkendali. Dari kelihatannya, dekan Taichang ini tidak berencana memberikan Mu Chen sanksi. Ini menunjukkan bahwa dia ingin melindungi Mu Chen. Meskipun dekan Taichang ini tampak baik hati dan lembut, kenyataannya dia sangat kejam. Hal ini menyulut api kemarahan dalam hati Fei Qingsong, menyebabkan wajahnya langsung tampak agak gelap dan mendung. Dekan Fei, pertukaran ini dianggap telah berakhir. Kedua belah pihak meraih kemenangannya masing-masing, dan kami tidak dapat membedakan pemenang akhir. Namun, Akademi Taiding Anda benar-benar memiliki banyak bakat. Di kompetisi akademi besar berikutnya, akademi Anda seharusnya memiliki kinerja yang cukup bagus. Jelas mengabaikan ekspresi gelap di wajah Fei Qingsong, suara dekan Taichang dan senyum tipisnya sudah menunjukkan niatnya untuk menyuruh mereka pergi. Wajah Fei Qingsong langsung berubah jelek. Namun demikian, tidak akan ada keuntungan yang didapat, bahkan jika dia tetap tinggal. Sambil mengibaskan lengan bajunya, dia dengan dingin mendengus, karena itu masalahnya, aku harus berterima kasih kepada Akademi Beichang atas jamuannya. Setelah kompetisi akademi besar, Akademi Taiding kami akan meminta bimbingan lagi untuk masalah ini. Sebagai tanggapan, dekan Taichang tersenyum tipis.
Detik berikutnya, Fei Qingsong melotot tajam ke arah Mu Chen yang berdiri di belakang dekan Tai Chang. Namun, dia membalas senyumannya, menyebabkan kemarahannya mencapai tingkat di mana lemaknya mulai bergetar. Sambil mendengus pelan, Fei Qingsong meraih Suesi yang terluka parah dan turun menuju lokasi siswa Akademi Taiding, sebelum melambaikan lengan bajunya. "Ayo pergi!" Setelah kepergian Akademi Taiding, alun-alun utara langsung meledak dengan sorak-sorai yang menakjubkan dan mengguncang bumi. Tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pemuda ramping di tengah alun-alun. Mendengar sorakan dan raungan yang memekakkan telinga dari para siswa, Mu Chen mulai tersenyum, sebelum menatap ke arah di mana Fei Qingsong dan orang-orang Akademi Taiding lainnya pergi dengan mata sedikit menyipit. Suesi itu adalah pria yang cukup bermasalah. Namun, sayang sekali dia tidak bisa membunuhnya. Meski tidak membunuhnya, metodemu itu cukup kejam. Tiba-tiba berbalik, dekan Tai Chang berbicara kepada Mu Chen dengan nada lemah. Hati Mu Chen langsung sedikit melonjak. Meski jari beracunnya disembunyikan, dengan kekuatan dekan Tai Chang, dia mungkin tidak bisa menutupinya. Melihat wajah dekan Tai Chang, yang tidak bisa menunjukkan apakah dia senang atau marah, Mu Chen juga tidak tahu apa yang dipikirkan dekan hebat ini, dan satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah tetap diam. Namun, terkadang, jika kamu tidak kejam, kamu akan diremehkan oleh orang lain. Melihat keadaan Mu Chen yang gugup dan tegang, dekan Tai Chang akhirnya tertawa. Kedengarannya sedikit menyenangkan, dia berkata, "Tidak buruk. Menghadapi orang yang berani menginjak kehormatan dan martabat Akademi Beichang kita, yang terbaik adalah membunuh atau menyiksanya. Jika itu terjadi, aku akan selalu bisa menanganinya untukmu." Mendengar kata-kata dekan Tai Chang, Mu Chen menjadi tercengang. Tanpa diduga, dekan yang selalu tampil sebagai orang yang sangat santai dan luar biasa ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada kenyataannya, pertukaran semacam ini tidak memberikan manfaat apapun bagi kami. Jika mereka menang, mereka akan menyatakan keberhasilan mereka tanpa hambatan, dan menggunakan ini untuk mencoreng nama Akademi Beichang kita. Sambil tersenyum, dekan Tai Chang melanjutkan, "Dulu, kami tidak terlalu mempedulikannya. Namun, orang-orang ini datang tepat pada saat Shen Changsheng dan Li Xuantong meninggalkan Akademi. Jika bukan karenamu, kami mungkin benar-benar membiarkan mereka lolos begitu saja. Oleh karena itu, kamu dapat dianggap telah memberikan kontribusi pada Akademi Beichang. Jangan khawatir, aku tidak berpikir untuk menghukummu." "Shen Changsheng dan Li Xuantong telah meninggalkan Akademi?" Mu Chen bertanya dengan kaget. "Ya, mereka telah bekerja sama dan mengambil misi Bounty untuk membunuh Molongzi," jawab dekan Tai Chang sambil menganggukkan kepalanya dengan lemah. "Molongzi?" gumam Mu Chen sambil matanya sedikit berkontraksi. "Untuk sekarang, pengalamanmu masih dangkal. Di masa depan, jika kamu mau, kamu dapat mengambil misi Bounty tingkat ini juga," kata dekan Tai Chang sambil tersenyum. Meskipun kekuatan Mu Chen saat ini sudah berada pada level yang cukup tinggi, dia tidak berencana membiarkan Mu Chen mengambil misi yang terlalu berbahaya. Jika kebetulan terjadi sesuatu padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi Akademi Beichang. Oleh karena itu, yang harus kamu lakukan sekarang adalah berusaha keras dan berlatih. Aku tahu tentang masalahmu di jalan spiritual. Lawanmu itu tidak sederhana, kata dekan Tai Chang sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Lawannya? Apakah dia berbicara tentang Jishuan? Jishuan itu diterima secara pribadi oleh dekan Akademi Shengling. Oleh karena itu, Akademi Shengling secara alami akan berusaha keras untuk mendidiknya. Ditambah dengan bakatnya yang benar-benar tinggi, pencapaiannya di masa depan akan cukup bagus. Siswa paling berprestasi dari Akademi Shengling dalam kompetisi akademi besar yang akan datang mungkin adalah dia, jawab dekan Tai Chang. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tentu saja tidak meragukan bakat Jishuan. Saat itu, orang-orang seperti Jiao dan Yang Hong adalah pengikut setianya. Ini cukup untuk membuktikan kemampuan dan metodenya. Saat di jalan spiritual, selain Luoli, yang menyebabkan sakit kepala Mu Chen, satu-satunya orang yang merupakan ancaman yang cukup besar baginya adalah Jishuan. Pada akhirnya, dia memaksa Mu Chen keluar dari jalan spiritual. Metode dan skema yang digunakannya sangat licik dan tersembunyi.
Meskipun Mu Chen bukanlah orang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun, dendam dan rasa terima kasih adalah hal yang dia ingat dengan sangat jelas. Bahwa Jishuan adalah musuh sejatinya, dan bahkan merupakan tipe orang yang akan mengirim musuhnya mati begitu ada kesempatan yang muncul di hadapannya. Aku tahu. Mu Chen menjawab dan menganggukkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang betapa hebatnya Jishuan. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan mengendurkan kewaspadaannya. Melawan musuhnya ini, tidak ada yang memahaminya lebih baik daripada Mu Chen. Akademi Shengling akan memberikan dukungan besar kepada Jishuan. Karena kamu adalah murid Akademi Beichang, tentu saja kami akan berbuat hal yang sama. Dengan senyum berseri-seri, Dekan Tai Chang terus berbicara. Aku tahu kamu mendapatkan banyak manfaat dari Pak Tua itu, dan mengalami peningkatan kekuatan yang besar. Namun, tampaknya kamu juga seorang master formasi spiritual, kan? Sampai sekarang, sepertinya kamu mengalami kebuntuan pada aspek ini, bukan? Mata Dekan Tai Chang begitu tajam. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa tampaknya sulit bagi Mu Chen untuk maju lebih jauh dalam aspek ini. Cahaya redup muncul di mata Mu Chen saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Pak Tua Beining bahkan tidak mengerti sedikit pun tentang formasi spiritual. Oleh karena itu, dia tidak dapat menawarkan bantuan apapun kepadamu. Dekan Tai Chang mengambil secarik batu giok dari dalam jubahnya, dengan tulisan, Tai Chang, terukir di atasnya. Menyerahkannya kepada Mu Chen, dia berkata, besok, bawa slip giok ini dan temui Penatua Lingxi. Dia adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam formasi spiritual di Akademi Beichang, dan seharusnya dia bisa memberikan pengarahan kepadamu. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah bimbingan dari master formasi spiritual yang hebat. Langkah Dekan Tai Chang ini adalah bantuan pada saat yang tepat. Dekan, terima kasih banyak. Mu Chen buru-buru mengambil batu giok itu dan mengucapkan terima kasih. Melambaikan tangannya, Dekan Tai Chang menjawab, tidak perlu berterima kasih. Yang kubutuhkan bukan itu, tapi siswa baru Akademi Beichang bernama Mu Chen yang mampu menekan bakat mengerikan dari Akademi Shengling selama kompetisi akademi besar. Sambil tersenyum tipis melihat ke arah Mu Chen, dia bertanya, jadi, bagaimana menurutmu? Bisakah kamu mencapainya? Memegang slip giok dan menggosoknya dengan lembut, kesombongan yang sulit diatur dan ketajaman seorang pemuda muncul dari sudut mulutnya. Tolong santai saja, Dekan. Selama kompetisi akademi besar, serahkan saja Jishuan itu padaku.